Konflik Papua adalah konflik militer yang terjadi di wilayah Papua, Indonesia. Diawali pada tahun 1961, muncul keinginan Belanda untuk membentuk negara Papua Barat yang terlepas dari Indonesia. 19 langkah Belanda ini kemudian ditentang oleh Presiden Indonesia Soekarno dengan mendekatkan diri dari negara komunis, terutama Uni Soviet. Sikap Soekarno ini membuat takut Belanda dan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy, sebab jika hal itu dibiarkan, maka Indonesia kemungkinan menjadi negara komunis terbesar di Asia Tenggara. Ketakutan itu lalu membuat Belanda mengambil sikap untuk menyerahkan masalah Papua ke PBB dari dan melalui PBB. Belanda mengambil sikap untuk keluar dari Papua dan tidak jadi mengambil, merebut dan menjajah Papua. Lalu Papua diserahkan kembali ke Indonesia dengan syarat memberi kesempatan pada rakyat Papua untuk menemukan sikap sendiri atau referendum penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Konflik Papua pada tahun 1961 adalah hasil dari berbagai faktor politik, sejarah, dan kepentingan nasional yang kompleks. Pada saat itu, Papua yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Barat masih menjadi bagian dari wilayah Hindia Belanda. Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1945, Belanda masih mengklaim bahwa Papua sebagai bagian dari wilayah jajahannya. Namun, pada tahun 1961, Belanda mulai merencanakan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, yang pada saat itu telah menjadi negara merdeka dan menganggap Papua sebagai bagian yang tak terpisahkan dari wilayahnya. Pada bulan Desember 1961, terjadi pertempuran di antara pasukan Indonesia dan pasukan Belanda di wilayah Papua. Hal ini menyebabkan meningkatnya ketegangan dan kekhawatiran akan eskalasi konflik. Intervensi nasional juga memainkan peran penting dalam konflik tersebut. Pada tahun 1962, Amerika Serikat dan Uni Soviet bersama dengan negara-negara lainnya memediasi perundingan antara Belanda dan Indonesia. Hasilnya adalah perjanjian New York, di mana Belanda setuju untuk menyerahkan administrasi Papua ke PBB, sementara Indonesia akan mengambil alih kontrol dalam waktu 1 tahun. Pada tahun 1969, PBB mengadakan referendum yang dikenal sebagai pemungutan suara penentuan pendapatan rakyat atau PPRA di Papua. Meskipun referendum ini telah dipertanyakan karena terbatasnya partisipasi dan intervensi militer Indonesia, hasilnya menunjukkan mayoritas penduduk mendukung bergabungnya Papua dengan Indonesia. Sejak saat itu, Papua tetap menjadi bagian dari Indonesia, tetapi ketegangan politik dan konflik bersenjata masih terus berlanjut di wilayah tersebut, terutama terkait dengan isu hak asasi manusia, ekonomi, dan otonomi daerah. Akhir perlawanan. Perlawanan rakyat di Biak tahun 1944. Perlawanan ini dipimpin oleh El Rumkorem, pimpinan gerakan Koreri yang berpusat di Biak. Perlawanan ini dilatar belakangi oleh penderitaan rakyat yang diperlakukan sebagai budak belian, dipukuli, dan dianiaya. Dalam perlawanan tersebut, rakyat banyak jatuh korban, tetapi rakyat melawan dengan gigih. Akhirnya, Jepang meninggalkan Pulau Biak. Perlawanan rakyat di Pulau Yapen Selatan. Perlawanan ini dipimpin oleh Nimrod. Ketika sekutu sudah mendekat, maka memberi bantuan senjata kepada pejuang sehingga perlawanan semakin seru. Nimrod dihukum pancung oleh Jepang untuk menakut-nakuti rakyat. Tapi rakyat tidak takut dan muncullah seorang pemimpin gerilya, yakni Silas Papare. Perlawanan rakyat di Tanah Besar, daratan Irian, Papua. Perlawanan ini dipimpin oleh Simpson. Dalam perlawanan rakyat di Irian Jaya, terjadi hubungan kerjasama antara gerilyawan dengan pasukan penyusup sekutu, sehingga rakyat mendapatkan senjata dari sekutu. Tokoh dan perannya: Sukarno, Presiden Indonesia pada saat itu, yang memainkan peran penting dalam menegaskan klaim Indonesia atas Papua dan memimpin upaya militer untuk mengambil alih wilayah tersebut dari Belanda. Willem Oostens, seorang jurnalis Belanda yang memainkan peran penting dalam melaporkan konflik Papua yang menjadi mediator antara Belanda dan Indonesia dalam upaya perdamaian. Joop van Tiejen, seorang diplomat Belanda yang terlibat dalam perundingan antara Belanda dan Indonesia tentang masa depan Papua. Ralph Bunche, seorang diplomat Amerika Serikat yang memainkan peran kunci dalam mediasi antara Belanda dan Indonesia yang mengarah pada perjanjian New York.
John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat pada saat itu, yang turut terlibat dalam mendukung mediasi internasional antara Belanda dan Indonesia untuk menyelesaikan konflik Papua. Paus Yohanes 23, Paus pada saat itu yang turut mendukung upaya mediasi internasional dalam menyelesaikan konflik Papua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan.